Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala Muhammad Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara video conference secara daring ya. Pada malam hari ini akan dibahas topik kaitannya dengan Islam dan Ahmadiyah yang nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Yatimin. Beliau adalah Ketua Umum PBGAI periode 2019-2024. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Basyarat Asgar Ali. Beliau adalah Sekretaris 2 PBGAI periode 2019-2024. Untuk yang pertama, ini saya akan mulai pertanyaan kepada Bapak Yatimin. Pak Yatimin, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang apa hubungan antara Islam dan Ahmadiyah. Silakan Pak Yatimin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmadiyah itu mempunyai hubungan yang erat. Islam nama agama yang berasal dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Ahmadiyah adalah nama organisasi. Islam dan Ahmadiyah mempunyai ikatan yang erat karena Ahmadiyah didirikan untuk melayani Islam atau sebagai pelayan Islam. Seandainya tidak ada Islam, niscaya tidak akan ada Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah itu didirikan untuk melayani Islam. Kalau seandainya Islam tidak ada, berarti tidak ada yang dilayani, maka Ahmadiyah juga tentu tidak ada. Ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati. Jadi, sekali lagi antara Islam dengan Ahmadiyah ada ikatan yang erat. Keduanya ada merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam berasal dari Allah, adanya dikehendaki oleh Allah. Begitu pula Ahmadiyah. Didirikannya Ahmadiyah itu karena kehendak Allah. Yang tujuannya untuk membela dan menyiarkan Islam dengan sifat jamali, yaitu keindahan budi pekerti. Dengan cara yang bijaksana, tidak ada paksaan, dan tidak ada kekerasan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yatimin tadi secara garis besar bahwa sebetulnya Ahmadiyah itu adalah pelayan Islam dan keduanya hadir ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya saya ingin tahu sebetulnya apa itu inti Islam dan bagaimana penyempurnaan Islam. Silakan Pak Yatimin. Ya. Tentang inti Islam, Imam Zaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau Mujaddid abad ke-14 Hijriah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Izalah Auham halaman 137. Hamare mazhab ka khulasa और lubab yehe ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inti dan esensi agama kita atau Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ilah atau Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Lebih lanjut,
beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan tentang pengertian ilah atau Tuhan. Ilah yaitu ma'bud, artinya yang disembah atau diabdi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdi. Kepadamu Allah kami mengabdi. Kemudian ilah bisa diartikan juga mahbub, artinya yang dicintai. Dan yang ketiga, ilah atau Tuhan bisa diartikan juga maksud, artinya yang menjadi tujuan. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran, surat Al-An'am ayat 163. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan pengorbananku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, jadi jelas bahwa ilah atau Tuhan itu secara ringkas bisa diartikan yang diabdi, yang dicintai, dan yang menjadi tujuan. Untuk mempermudah dalam mengingat inti Islam, yaitu yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biasa disingkat dengan kata Allah dan Muhammad. Kata Allah dan Muhammad ini sering dijadikan hiasan kaligrafi yang kemudian dipasang di tempat-tempat tertentu, di masjid atau tempat ibadah, di rumah, dan sebagainya. Yang ini sangat efektif bagi kita semua orang Islam untuk mengingatkan kita sebagai orang Islam ketika kita melihat kata Allah atau kalimat Allah, maka kita diingatkan tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup kita orang Islam adalah untuk Allah, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian ketika kita melihat kata Muhammad, kita diingatkan akan cara hidup kita sebagai orang Islam. Bahwa orang Islam itu cara hidupnya adalah ittiba atau mengikuti atau mencontoh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, betapa pentingnya inti Islam itu, sehingga setiap orang yang ingin memeluk Islam atau masuk Islam, secara formal dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah, di dalam 2 kalimat syahadat itu intinya mengandung inti Islam atau kunci Islam, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Demikian tentang inti Islam. Kemudian tentang penyempurnaan agama Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Mujadid abad ke-14 Hijriah, atau Imamus zaman kita, menyatakan di dalam kitab Malfuzat Ahmadiyah, jilid 3, halaman 41. Ustakmil din me do kisem ki takmil maksudi. Awal takmile hidayat, dom takmile isaate hidayat. Yang artinya bahwa untuk penyempurnaan agama Islam itu ada 2 macam. Yang pertama penyempurnaan petunjuk atau ajaran Islam. Kemudian yang kedua, penyempurnaan penyiaran petunjuk atau ajaran
agama Islam. Lebih lanjut, beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan bahwa penyempurnaan ajaran Islam atau petunjuk Islam itu terjadi pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bahwa Islam, agama yang berasal dari Allah, itu hakikatnya sudah diturunkan sejak Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Islam pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW itu belum dalam keadaan sempurna. Dan penyempurnaan ajarannya itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan memang Nabi Muhammad SAW itu diutus, salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan ajaran agama Islam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku lengkapkan nikmatku kepadamu dan aku pilihkan untukmu Islam sebagai agama. Jadi sekali lagi penyempurnaan petunjuk atau ajaran agama Islam pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk penyempurnaan penyiaran ajaran Islam, yaitu pada masa Al-Masih Mau'ud, pada masa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Karena beliau selain sebagai Mujadid, juga sebagai Masih Mau'ud atau Al-Masih yang dijanjikan. Memang penyiaran ajaran agama Islam itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan seterusnya. Tetapi penyempurnaan penyiaran ajaran agama Islam ini yaitu pada zaman akhir, pada masa Al-Masih Mau'ud. Demikian tentang penyempurnaan agama Islam. Baik, terima kasih Pak Yatimin. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan bahwa dalam kaitannya dengan penyempurnaan penyiaran Islam, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini membentuk gerakan Ahmadiyah. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Basyarat Asghar Ali, ini kaitannya dengan bagaimana fase perkenalan Ahmadiyah di Indonesia sehingga sampai terbentuk GAI atau Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Silakan Pak Asghar. Oke, terima kasih Ibu Tina atas waktunya. Baik, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Tina berkaitan dengan perkenalan awal mula Gerakan Ahmadiyah yang dari India terus kemudian sampai ke Indonesia. Kalau kita lihat dari catatan sejarah kita, dan ini juga didukung oleh penelitian ilmiah dari beberapa akademisi, kita bisa melihat ada setidaknya dua fase yang kita sebut sebagai masa-masa perkenalan antara Ahmadiyah Lahore dengan intelektual muslim di Indonesia. Yang pertama adalah fase di tahun 1920 yang dengan kedatangan Khwaja Kamaluddin ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah fase di tahun 1924 dengan datangnya dua utusan mubalik dari Ahmadiyah Anjuman Isya'at Islam Lahore ke Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Nah, di tahun 1918, Ahmadiyah mulai dikenal di Indonesia, utamanya di Jawa, melalui majalah The Islamic Review yang diterbitkan oleh AAIL dalam terjemah bahasa Melayu yang beredar di Singapura. Lalu juga sampai
ke Tanah Jawa melalui kapal yang antara lain memuat tanggapan atas artikel-artikel yang dimuat oleh jurnal yang diterbitkan oleh seorang pastor ternama pada masa itu, namanya Samuel Zwemer. Judul jurnalnya adalah The Muslim World. Nah, di jurnal milik Zwemer ini disebutkan bahwa misionarisme Kristen di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara pada umumnya mendapat keberhasilan yang luar biasa. Konon dalam informasi yang termuat di dalam jurnal The Muslim World tahun 18 itu, setiap tahun ada puluhan ribu umat Islam yang konversi dari Islam ke Kristen di Indonesia. Karena itu Cokro Aminoto juga membaca dari majalah The Islamic Review itu bagaimana pembelaan gerakan Ahmadiyah Anjuman Isya'at Islam Lahore terhadap upaya-upaya mengcounter misionarisme Kristen itu. Karena ini saya kira cocok dengan pemikiran Cokro Aminoto yang waktu itu sedang punya gairah yang sangat luar biasa menentang misionarisme dan imperialisme. Kita tahu misalnya dalam sejarah ada catatan pada Februari 1918, Cokro Aminoto pernah memimpin demo dengan tentara Kanjeng Nabi Muhammad di Surabaya, menggerakkan kurang lebih ada 250 massa karena melaksanakan aksi bela Islam karena ada tulisan di majalah Jawi Hiswara yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, di kemudian hari di tahun 1920, Cokro Aminoto kemudian mengundang Khwaja Kamaluddin, editor dari The Islamic Review, karena Cokro Aminoto mendengar sukses besar Khwaja Kamaluddin melakukan tabligh di Inggris dengan didirikannya Walking Muslim Mission yang antara lain berhasil mengislamkan banyak sekali tokoh bangsawan Inggris, misalnya Lord Hadley, William Hendrik William, dan lain sebagainya. Bahkan Cokro mengaku seiring sejalan, sepemahaman dengan pemikiran-pemikiran dari Khwaja Kamaluddin dan Ahmadiyah Lahore pada umumnya. Ini pengakuan ini dicantumkan di dalam buku terjemah beliau atas bukunya Muhammad Ali yang bertajuk Dakwatul Amal. Maka mungkin tidak salah juga ketika Pak Muhammad Irsyad itu, salah satu tokoh senior kita, mengatakan kalau Cokro Aminoto itu sudah baiat ke gerakan Ahmadiyah secara langsung kepada Muhammad Ali melalui korespondensi. Nah, Khwaja Kamaluddin berada di Indonesia selama kira-kira 3 bulan, dari November 20 sampai dengan Januari 1921, bersafari dari Surabaya sampai juga ke Batavia. Pada 28 November 20, Khwaja Kamaluddin diminta untuk ceramah di dalam kegiatan Maulid Nabi di Masjid Ampel, Surabaya, yang diinisiasi oleh Perhimpunan Tasfirul Afkar, yang konon kabarnya menghadirkan sampai 4.000-an peserta. Beliau juga, Pak Khwaja Kamaluddin juga sempat memberi ceramah di Batavia, di Gambir Park khususnya. Lalu kemudian ceramah-ceramah Khwaja Kamaluddin ini diterjemahkan oleh Hasan Ali Surati, seorang tokoh aktivis Syarikat Islam, kawan baik dari Cokro Aminoto. Dan di kemudian hari diterbitkan ceramah-ceramah Khwaja Kamaluddin itu dalam sebuah buku yang diberi judul The Secret of Existence and the Gospel of Action, terbit tahun 21. Buku ini dipuji oleh Soekarno dalam tulisannya sewaktu masih di ND pada tanggal 25 November 36 sebagai buku yang brilian. Kita bisa baca statement ini juga di dalam buku di bawah bendera revolusi. Nah, lalu kemudian fase yang kedua adalah di tahun 1924 dengan datangnya 2 utusan AIL yang datang ke Yogyakarta, yakni Maulana Ahmad dan juga
Mirza Wali Ahmad Baik. Mereka disambut hangat oleh pengurus Muhammadiyah dan ditampung di rumah Haji Hilal, seorang menantu Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Lalu kemudian dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-13 di tahun itu, di tahun 24, Pak Joyo Sugito, Sekretaris Muhammadiyah kala itu, memperkenalkan kedua mubalik ini, Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad Baik, sebagai wakil dari organisasi Islam yang aktif berdakwah di Eropa. Lalu kemudian Joyo Sugito merekomendasikan agar organisasinya bekerja sama dengan Ahmadiyah. Nah, kedua mubalik ini juga mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah, yang satu dalam bahasa Arab dan yang satu dalam bahasa Inggris di dalam forum Muktamar Muhammadiyah yang ke-13 itu. Kenapa Muhammadiyah kemudian bisa menerima dengan tangan terbuka dua mubalik utusan dari Ahmadiyah Anjuman Isya'at Islam Lahore ini? Kita bisa baca dalam karya ilmiah Herman L. Beck, judulnya The Rupture Between Muhammadiyah and Ahmadiyah, bahwa alasan dari diterimanya para dai Ahmadiyah Lahore oleh Muhammadiyah itu karena pengurus Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah menilai bahwa aliran Ahmadiyah itu punya visi dan misi yang sama dengan organisasi Muhammadiyah, yakni antara lain memurnikan iman dan memodernisasi Islam. Juga antara lain kalau kita baca di Almanak Muhammadiyah tahun 25, ada kecemasan dari sebagian aktivis Muhammadiyah terhadap gencarnya pengaruh misionarisme Kristen. Nah, karena itu mereka kemudian bersimpati kepada mubalik-mubalik dari Ahmadiyah Lahore, karena dipandang mereka ini adalah orang-orang yang jago dalam urusan debat dengan misionaris. Sehingga kemudian tidak lama, kira-kira 2 bulan sesudah Kongres Muhammadiyah, pada bulan Juni tepatnya tahun 24, Muhammadiyah mengutus setidaknya ada 6 kader untuk studi langsung ke Islamic College di Lahore. Antara lain ada Irfan Dahlan, putranya Pak Kiai Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Lalu juga ada Kiai Sabitun, seorang kiai dari Wonosobo. Nah, tapi harmoni antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah ini tidak berlangsung lama. Mulai tahun 25, sejak Maulana Ahmad meninggalkan Jogja karena sakit, lalu tinggal Ahmad Baik sendiri, lingkar diskusi yang bergabung dengan Ahmad Baik itu terbatas pada orang-orang atau intelektual Muslim yang paham bahasa Inggris. Antara lain dari guru-guru HIS Muhammadiyah dan juga dari murid-murid Crack School Muhammadiyah. Setidaknya ada 2 grup atau 2 kelompok lingkar diskusi yang tergabung dengan Ahmad Baik. Yang pertama adalah dari kalangan muda, terutama dari guru-guru dan murid-murid HIS dan Crack School Muhammadiyah, yang di kemudian hari pada Januari 25 membentuk perkumpulan namanya Jong Islam Meeting Bond. Tokohnya antara lain Samsul Rizal, Sudewo, Kusban, dan lain sebagainya. Kelompok ini menerbitkan majalah Hetlich dalam bahasa Belanda yang sebenarnya mirip judulnya dengan The Light versi majalah Ahmadiyah Anjuman Isya'at Islam Lahore, yang temanya seputar pembaruan dan kekristenan. Lalu yang kedua, kelompok yang juga intens terlibat dalam diskusi dengan Ahmad Baik adalah kelompok dari pengurus Muhammadiyah inti, antara lain Kiai Bagus Hadi Kusumo, ada Joyo Sugito, dan juga Muhammad Husni, yang waktu itu Pak Joyo Sugito masih sebagai sekretaris Muhammadiyah. Nah, kelompok kedua ini kemudian juga membentuk lembaga begitu yang disebut yang bertajuk Muslim Brothers Cup, dan juga menerbitkan majalah yang cukup populer pada masa itu, yakni Korespondensi Blood, bertemakan Islam dan pembaruan juga. Nah,
Jong Islamitin Bond dan juga Muhammadiyah Muslim Brothers Cup ini banyak sekali menerbitkan buku-buku terjemah dari Maulana Muhammad Ali, juga brosur, bahkan juga pamflet-pamflet yang kebanyakan diterjemahkan oleh Sudewo dari antara lain artikel-artikel yang dimuat dari majalah The Light dan juga The Islamic Review. Nah, awal ketegangan antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah itu terjadi ketika yang pertama momentumnya adalah pada kira-kira Januari tahun 25 ada surat kabar waktu itu Java Bode yang berspekulasi bahwa Muhammadiyah akan gabung dengan Ahmadiyah Lahore. Dari berita itu Louis Frederick Dingemans, seorang residen pemerintahan Belanda di Yogyakarta, merasa khawatir karena ada gejala anti-Kristen di Muhammadiyah dengan isu bergabungnya Muhammadiyah dengan Ahmadiyah. Sampai waktu itu pimpinan Muhammadiyah dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Dan kemudian yang datang adalah Haji Mukhtar, Wakil Ketua II Muhammadiyah, yang kemudian membantah isu soal kemungkinannya Muhammadiyah akan bergabung dengan Ahmadiyah Lahore. Lalu isu yang kedua adalah ketika tahun 25 juga, masih 25 di pertengahan tahun, Haji Rasul, seorang ulama Minang, bapaknya Hamka, datang ke Yogyakarta dan kemudian di dalam forum yang difasilitasi oleh Muhammadiyah memperkarakan isu kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sebabnya di Tapak Tuan di Aceh, tahun itu mulai masuk Ahmadiyah Qadian melalui santri-santri Sumatera Tawalib yang belajar langsung ke Qadian. Di rumahnya Haji Fakhruddin, Haji Rasul ini kemudian mendebat Ahmad Baik soal isu kenabian Mirza Ghulam Ahmad ini. Meskipun Ahmad Baik menyatakan menolak mentah-mentah isu itu karena di Ahmadiyah Lahore memang tidak mengenal soal penabian Mirza Ghulam Ahmad itu. Tapi ekses dari perdebatan itu kemudian membuat ada friksi di antara pengurus Muhammadiyah satu sama lain, terutama antara yang bergabung dengan Ahmad Baik dan yang tidak. Lalu kemudian ada momentum lagi ketika tahun 1927 ada seorang ulama dari India bernama Abdul Alim As-Siddiqi Al-Qadiri yang juga datang ke Yogyakarta dan kemudian mempropagandakan anti Ahmadiyah di kalangan Muhammadiyah dan NU juga. Sehingga kemudian sesudah beberapa peristiwa itu, 7 bulan kemudian kira-kira pada Juli tahun 28, PB Muhammadiyah kemudian menerbitkan surat edaran atau maklumat yang menyatakan bahwa ilmu dan paham Ahmadiyah itu dilarang diajarkan di lingkungan Muhammadiyah. Surat edaran itu juga sekaligus meminta kader-kader Muhammadiyah untuk memilih apakah ia mau meninggalkan ajaran Ahmadiyah atau keluar dari organisasi Muhammadiyah. Nah, buntut dari maklumat ini merembet pada acara Kongres Muhammadiyah yang ke-17 di tahun 28 pada bulan Februari di Yogyakarta, ketika Cokro Aminoto memperkenalkan terjemah tafsir dalam bahasa Melayu dari karya Maulana Muhammad Ali, The Holy Quran, yang sudah diterjemahkan oleh Cokro Aminoto beberapa juz. Nah, sebagian besar elit Muhammadiyah mengecam penerjemahan itu karena dianggap itu adalah terjemahan Quran yang berasal dari Ahmadiyah yang mereka anggap sesat. Nah, lalu kemudian penolakan itu menjadikan ricuh di kira-kira di kongres itu. Lalu sampai akhirnya kemudian waktu itu Ketua Muhammadiyah Kiai Haji Ibrahim memberikan opsi kepada anggota kongres untuk
memilih apakah mereka akan tetap bergabung dengan Muhammadiyah atau akan keluar dan kemudian bergabung dengan kelompok Ahmadiyah, khususnya dengan Mirza Wali Ahmad Baik pada kala itu. Nah, akhirnya kemudian beberapa orang, antara lain Joyo Sugito, Muhammad Husni, Sudewo, dan lain sebagainya, kemudian akhirnya memilih untuk keluar dari Muhammadiyah. Lalu kemudian tokoh-tokoh ini menginisiasi sebuah pertemuan pada tanggal 28 Desember 1928. Dan mereka mengumpulkan kolega-koleganya dari Jong Islamitin Bond dan juga dari Muslim Brothers Club. Dan akhirnya pertemuan itulah yang kemudian membidani lahirnya Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang hari ini kita peringati sebagai hari lahir Gerakan Ahmadiyah Indonesia, tanggal 28 Desember 1928. Meskipun resmi tercatat di dalam lembar negara itu baru tahun 1930, sesudah muktamar yang pertama di Purwokerto. Saya kira itu ringkas awal dari perkenalan Ahmadiyah dan intelektual Muslim Indonesia. Baik, terima kasih Pak Asgor ini atas penjelasan tentang bagaimana ajaran Ahmadiyah itu sampai kemudian terbentuknya GAI. Nah, saya ingin kembali ke Pak Yatimin. Jadi sebetulnya apa landasan dan tujuan berdirinya Ahmadiyah? Ini perlu kita ketahui bersama juga. Silahkan Pak Yatimin. Landasan berdirinya Ahmadiyah itu ada dua macam. Yang pertama, landasan secara umum berupa firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan dalam ayat ini tidak hanya pendiri Ahmadiyah, tetapi juga pendiri organisasi dalam Islam yang lain yang terilhami oleh ayat ini, kemudian mendirikan organisasi. Adapun firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang intinya Allah menghendaki agar ada segolongan umat yang membentuk organisasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yang ini merupakan misi dari ajaran agama Islam, bahwa Islam itu mempunyai misi, yaitu menegakkan dan mengajak kepada kebaikan, serta mencegah kemungkaran, keburukan, kejahatan. Adapun firman Allah di dalam Quran surat Al Imran ayat 104 itu bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh. Dari firman Allah ini jelas sekali bahwa Allah menghendaki agar ada sekumpulan orang atau satu organisasi yang misinya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang yang mau terlibat dalam organisasi ini adalah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat ini, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Gerakan Ahmadiyah, mendapatkan semacam inspirasi dari ayat ini. Namun demikian, selain ayat ini, beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad secara khusus
juga menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilham itu ada dua macam. Yang pertama dalam bahasa Arab, kemudian yang kedua dalam bahasa Urdu. Adapun ilham yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian difahami oleh beliau bahwa intinya ilham itu adalah agar beliau Hazrat Mirza Ghulam mendirikan organisasi. Ilham itu berbunyi sebagai berikut. Idza azamta fatawakkal 'alallah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullaha fawqa aydihim. Jika kamu telah mengambil putusan, maka bertawakallah kepada Allah dan buatlah bahtera dengan pengawasan kami dan wahyu kami. Orang-orang yang melakukan baiat kepadamu, sebenarnya mereka melakukan baiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dari ilham ini, beliau Hazrat Mirza Ghulam memahami bahwa beliau perlu membentuk organisasi yang di dalam ilham ini disebutkan sebagai bahtera. Dan kemudian untuk menjadi anggota secara resmi organisasi ini, yaitu organisasi Ahmadiyah, yaitu syarat formalnya supaya mengikrarkan baiat. Ini seperti disebutkan di dalam akhir ilham ini. Yaitu alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi kalau orang ingin masuk agama Islam, itu mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kalau orang ingin masuk organisasi Ahmadiyah, organisasi sebagai pelayan Islam, secara formal mengikrarkan baiat. Dan baiat ini intinya adalah menjunjung agama melebihi dunia. Artinya selalu mengutamakan nilai-nilai agama dalam kehidupan ini daripada nilai-nilai yang lain seperti nilai duniawi dan sebagainya. Kemudian ilham yang kedua yaitu dalam bahasa Urdu, zamin me tofane dalalat barpahe tu istofan ke wakt me yeh kisti tiarka jusak is kisti me sawar hoga wo gorak hunese nijat pajaiga orjo inkar me rahiga uskelye maut darpesh he. Telah terjadi banjir kesesatan di bumi. Siapkanlah bahtera pada waktu banjir ini. Orang yang naik dalam bahtera ini akan selamat dari tenggelam. Dan orang yang menolak akan menghadapi kematian. Nah, jadi berdasarkan dua ilham ini, sekali lagi, dan kemudian dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran tadi, maka kemudian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah mendirikan organisasi Ahmadiyah. Dan apa tujuan didirikan organisasi Ahmadiyah? Yaitu yang pertama, untuk membela dan menyiarkan Islam dengan sifat jamali atau keindahan budi pekerti, dengan cara yang bijaksana, dengan tidak ada paksaan dan kekerasan. Kemudian tujuan yang kedua, seperti disebutkan di dalam ilham yang kedua tadi, yaitu menyelamatkan umat manusia dari banjir kesesatan, dari banjir kemaksiatan, menyelamatkan manusia dari dosa. Karena pada hakikatnya keselamatan yang sejati itu adalah keselamatan dari dosa.
dosa itu ibarat racun. Kalau manusia banyak dosa, berarti banyak makan racun. Dan itu bisa mematikan, terutama mematikan rohaninya. Maka dengan masuk organisasi Ahmadiyah ini diharapkan kita diselamatkan dari dosa, sehingga kita diselamatkan dari kematian rohani. Dan untuk menyelamatkan ini ada 10 janji yang diikrarkan setiap orang melakukan baiat. Kemudian yang ketiga, tujuan didirikan Ahmadiyah yaitu seperti yang pada awal tadi saya sampaikan, untuk menyempurnakan penyiaran ajaran Islam. Memang ajaran Islam itu sudah disiarkan sejak dulu, bahkan tanpa melalui organisasi Ahmadiyah pun setiap orang Islam akan terpanggil untuk menyiarkan agama, karena memang pada dasarnya menularkan ajaran agama Islam ini menjadi kewajiban yang melekat pada setiap orang Islam. Seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan ajaran dariku meskipun hanya 1 ayat. Tetapi organisasi Ahmadiyah ini dibentuk memang lebih fokus, dengan lebih terprogram, dengan metode tertentu, dengan penguatan tekad yang kuat untuk kepentingan ini, sehingga harapannya Islam akan menang di atas semua agama. Dalam pengertian konsep Islam akan banyak dipakai dan diakui oleh umat manusia sebagai pedoman dan jalan hidupnya. Demikian. Ibu lupa mic-nya barangkali. Your mic is mute, sister. Sorry, ya. Selanjutnya dari apa yang sudah dikemukakan oleh Bapak Yatimin tadi tentang tujuan berdirinya Ahmadiyah, termasuk ini di GAI, saya kira apa-apa yang sudah dilakukan oleh GAI ini mendasarkan juga Ahmadiyah yang ada yang dibentuk oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Asgor, ini kaitannya dengan si Indonesia, untuk perbaikan ke depan ini sebetulnya kritik-kritik apa saja yang itu perlu disampaikan oleh GAI supaya tetap bisa berkontribusi dan juga sesuai dengan tadi landasan dan tujuan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yatim. Silakan Pak Asgar. Baik, terima kasih Bu Tina. Sebelum sampai ke soal kritik, saya ingin menyampaikan beberapa kontribusi yang ini dipandang oleh para akademisi sebagai kontribusi positif yang diberikan oleh Gerakan Ahmadiyah khususnya di Indonesia. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yatimin berkaitan dengan misi dakwah Gerakan Ahmadiyah yang sudah dicanangkan oleh Mujadid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang terutama dakwah nir kekerasan itu. Dan kemudian penyempurnaan penyiaran Islam melalui di zaman akhir ini, yang kalau tidak salah sudah diberi patokannya lah oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad melalui 5 jalan Fatih Islam itu. Nah, khusus di Indonesia, kalau kita melihat kontribusi Ahmadiyah Lahore umumnya dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia, bagi Indonesia khususnya, ada setidaknya 2 kontribusi yang utama secara garis besar, dan 2 kategori lah kira-kira. Yang pertama itu adalah kontribusi pemikiran keagamaan melalui narasi-narasi dalam wujud literatur yang bercorak modern
rasional dan progresif pada masanya. Lalu yang kedua adalah kontribusi kebangsaan dalam rupa perjuangan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial dalam bentuk kiprah para anggota sejak sebelum era kemerdekaan, dalam era kemerdekaan, dan mungkin sampai hari ini. Dalam hal kontribusi pemikiran, kita bisa baca di dalam tesis atau disertasinya Mas Najib Burhani, gitu ya, salah seorang peneliti dari LIPI yang menulis disertasi tentang Ahmadiyah di Indonesia. Beliau menyatakan kalau Ahmadiyah itu punya peran cukup besar di dalam revivalisme Islam di Indonesia di era pra dan pasca kemerdekaan. Setidak-tidaknya Mas Najib menyebutkan ada 4 pengaruh Ahmadiyah Lahore terhadap alam pemikiran intelektual Muslim di Indonesia masa itu. Yang pertama, gerakan Ahmadiyah itu menciptakan semacam kepercayaan diri, confidence yang tinggi tentang superioritas Islam. Yang kedua adalah kemampuan gerakan Ahmadiyah untuk memodernisasi pemahaman tentang Islam. Lalu yang ketiga adalah penyebaran pemahaman Quran melalui terjemah-terjemah lokal dalam bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa di dunia. Nah, yang terakhir adalah jihad literasi berupa publikasi cetak dan tulis, gitu, yang waktu itu banyak mempengaruhi tokoh-tokoh intelektual Muslim pada masanya. Nah, masih menurut Mas Najib Burhani, daya tarik Ahmadiyah Lahore itu terutama adalah karena corak pemikirannya yang rasional dan modern. Isu-isu utama dari buku-buku terbitan Ahmadiyah Lahore, menurut Mas Najib Burhani ini punya 2 isu utama lah. Yang pertama Islam dan modernisme, dan yang kedua adalah interfaith relation, khususnya Islam dan Kristen. Nah, buku-buku Ahmadiyah ini pada masa pra-kemerdekaan ini menurut Mas Najib mampu meyakinkan orang-orang yang hampir lepas keislamannya, semisal Ruslan Abdul Ghani, Soekarno, Cokro Aminoto, Agus Salim, yang waktu itu memang gencar-gencarnya mendapat serangan dari rasionalisme, modernisme, dan materialisme pada masa itu. Sehingga kemudian kehadiran buku-buku Ahmadiyah itu cukup banyak membantu mereka kemudian meningkatkan yang tadi disebut oleh Pak Yatimin sebagai kehidupan rohani, yang tadinya mati rohaninya kemudian hidup kembali oleh literatur-literatur keislaman yang diterbitkan oleh gerakan Ahmadiyah. Nah, yang kedua dalam kontribusi kebangsaan, kita bisa lihat dalam sejarah gerakan Ahmadiyah di Indonesia, banyak sekali tokoh-tokoh GAI yang kemudian berkontribusi cukup banyak, cukup besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Misalnya pada masa agresi militer Belanda sesudah deklarasi kemerdekaan tahun 45 itu, banyak sekali tokoh-tokoh gerakan yang kemudian ikut terjun menjadi tentara nasional maupun jadi tentara rakyat. Misalnya bisa kita sebutlah ada Pak Sudewo misalnya, yang sebelum kemerdekaan itu juga pernah ikut Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda di tahun 28. Beliau juga menerima anugerah Satya Lencana dari pemerintah Republik Indonesia ketika atas perjuangannya mempertahankan kemerdekaan di masa agresi militer itu. Lalu kita juga kenal Brigjen Muhammad Bakhrun, Ketua Umum PBGAI periode kedua, yang pernah menjadi ajudannya Soekarno, juga TNI aktif sampai masa pensiunnya. Sekarang dijadikan jalan di Purwokerto, jadi nama jalan HM Bakhrun antara Purwokerto dan Aji Barang. Lalu juga kita ada kenal Mayor Ismullah. Mayor Ismullah ini adalah putra dari Pak Joyo Sugito, ya, ayahnya Pak Nanang Rahmatullah Ibnu Iskandar itu, yang
waktu itu dalam masa agresi militer Belanda di Yogyakarta, hilang entah kemana begitu Raib saat bergerilya di Magelang. Lalu kemudian nama Ismullah ini, Mayor Ismullah juga jadi nama jalan di Magelang, jalan di antara Jalan Kaliangkrik Magelang. Lalu ada Kolonel Sucipto, ada Kiai Sabitun yang pernah jadi anggota DPR di Semarang. Lalu ada juga Pak Mahmud Lamakola Cuba yang jadi dubes Indonesia untuk Mesir kalau tidak salah, dan juga Kairo dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada kontribusi kebangsaan Gerakan Ahmadiyah ketika tahun 47 dalam muktamar Kiai yang kesekian saya lupa di tahun 47 itu memutuskan setidaknya dua hal yang penting. Yang pertama adalah GAI menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa ini dibilang penting? Karena tahun-tahun itu, 2 tahun sesudah deklarasi kemerdekaan, isu tentang perseteruan lah antara satu pihak yang mengusung ide nasionalisme dan yang satu pihak mengusung ide Islamisme itu kan berkonfrontasi sangat luar biasa antara grupnya Soekarno lalu kemudian dengan grupnya siapa itu Kartosuwiryo. Nah, dalam situasi itu GAI memutuskan untuk menerima dasar negara Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang diajukan oleh Soekarno pada Juni tahun 45 itu ya. Nah, lalu yang kedua kemudian GAI memutuskan untuk membentuk lembaga pendidikan yang kemudian tahun 47 September 47 didirikan yang disebut dengan Perguruan Islam Republik Indonesia. Nah, GAI juga bahkan menentang komunisme dalam kaitan tadi dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara. GAI juga menyatakan dengan tegas bahwa asas Gerakan Ahmadiyah di Indonesia itu bertentangan dengan paham komunis. Bahkan ada satu tokoh mubalik Ahmadiyah, Gerakan Ahmadiyah di Wonosobo, namanya Kiai Sabitun, yang waktu itu memang memilih untuk masuk di dalam kepengurusan Partai Komunis Indonesia setelah diperingatkan oleh GAI untuk tidak masuk di PKI, lalu kemudian karena tetap bersikukuh di dalam partai dan bahkan kemudian menjadi anggota DPR melalui Partai Komunis, akhirnya kemudian dipecat istilah kasarnya oleh Gerakan Ahmadiyah karena memang dengan alasan bahwa asas komunisme, asas PKI bertentangan dengan asas Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Nah, berbicara soal literatur atau literasi keagamaan yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa Ahmadiyah memang pada mulanya di masa-masa pra dan pasca kemerdekaan memang cukup banyak mempengaruhi tokoh-tokoh intelektual Muslim pada masanya, seperti kita bisa baca dalam artikelnya Dawin Iskandar itu yang berjudul Rasionalisme Pintu Masuk Menuju Alam Pemikiran Soekarno, mengatakan bahwa Soekarno itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Ahmadiyah, khususnya dari buku-buku Maulana Muhammad Ali dan Khwaja Kamaluddin, yang misalnya disebutkan ada buku Dakwatul Amal karya Muhammad Ali dan juga buku yang sudah saya sebut di awal The Secret of Existence itu, yang konon menurut penulis ini dinyatakan sangat mempengaruhi ide-ide pemikiran Soekarno yang berkaitan dengan isu nasionalisme dan juga isu perjuangan kemerdekaan. Tetapi ada kritik dari Mas Najib. Ini yang saya masuk ke soal kritiknya ya. Ada dua kritik lah, yang setidaknya kritik negatif dan kritik positif begitu. Yang pertama, kritik negatifnya dari Mas Najib, dalam konteks pemikiran keagamaan,
menyitir konsep pembaharuannya Fazlur Rahman, Najib Burhani mengatakan kalau Ahmadiyah Lahore itu sebenarnya bersifat neo-revivalis, tapi sayangnya belum masuk kategori neo-modernis. Neo-modernis itu dalam konteks Fazlur Rahman dikatakan ide atau pemikiran yang sifatnya sistematis dan komprehensif dalam strategi atau metodologi mereformasi Islam. Sementara menurut Fazlur Rahman, Ahmadiyah ini belum masuk ke wilayah itu karena masih terkesan stagnan dalam konteks kesinambungan ide dan pemikiran pembaruannya dari mulai Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, lalu kemudian berpindah ke era Maulana Muhammad Ali, lalu kemudian berpindah lagi ke era sesudahnya. Ditengarai sesudah era Muhammad Ali dan Khwaja Kamaluddin, terjadi stagnasi pemikiran dengan hampir tidak adanya buku-buku yang bersifat katakanlah sebagus atau sekaliber karya-karya Muhammad Ali maupun Khwaja Kamaluddin yang bersifat reformis atau pembaruan. Mas Najib misalnya menengarai bahwa sekarang ini, ya sampai hari ini barangkali, kita ini Gerakan Ahmadiyah itu bersifat reproduktif di dalam karya literasi gitu ya. Jadi lebih banyak misalnya dalam berupa terjemahan, tidak ada karya-karya asli sesudah era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era sebelum dan sesudah kemerdekaan kan kita tahu Pak Sudewo banyak sekali menerbitkan karya terjemah, tetapi juga sekaligus membuat karya-karya orisinil yang kemudian mewarnai peta pemikiran keagamaan, keislaman di Indonesia. Mas Najib misalnya menyebut juga ada karya-karya misalnya seperti Pak Yasir, yang juga sudah banyak menerbitkan buku, pamflet, brosur, dan lain sebagainya, artikel-artikel yang dibuat di berbagai media massa juga. Tapi menurut Mas Najib ini semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik di lingkungan Gerakan Ahmadiyah sendiri. Dan sifatnya defensif dan apologetik. Maksudnya adalah tulisan-tulisan itu, karya-karya itu lebih banyak semata-mata untuk membela keyakinan-keyakinan Ahmadiyah atau menyerang keyakinan-keyakinan lain, Kristen maupun aliran Islam yang lain. Isu yang berkembang di dalam pemikiran Ahmadiyah belakangan ini berputar di isu-isu teologis dan belum merambah pada pembaruan pemikiran yang bersifat universal. Tidak misalnya punya kontribusi karya yang mendukung aktivisme sosial politik atau bahkan kemanusiaan. Di samping juga katanya karena mungkin Ahmadiyah seolah-olah sudah kelelahan menghadapi serangan bertubi-tubi dan dari berbagai pihak terkait isu sesat menyesatkan, kafir dan lain sebagainya. Sekaligus juga lelah juga mengklarifikasi pemikiran-pemikiran keagamaan yang dimunculkan oleh Jemaat Ahmadiyah Qadian terkait dengan isu kenabian, terkait dengan isu Masih Mahdi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Gerakan Ahmadiyah itu, Gerakan Ahmadiyah Indonesia boleh dikata terjebak dalam pusaran pusaran isu yang itu saja dan tidak merambah meloncat pemikirannya ke isu-isu yang lain yang lebih produktif, yang lebih populer, yang lebih dinamis, dan kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena memang justru ketika pemikiran itu beradaptasi dengan perkembangan zaman, itulah yang disebut sebagai pembaharuan. Begitu kritiknya dari Najib dalam konteks pemikiran keagamaan. Tapi ada kritik positif bahwa ada potensi-potensi sebenarnya di Gerakan Ahmadiyah. Misalnya dalam strategi dakwah yang oleh Mas Najib ini diperbandingkan dengan teman-teman kita dari Jemaat Ahmadiyah Qadian. Strategi dakwah GAI atau Ahmadiyah Lahore pada umumnya, menurut Mas Najib ini cukup berbeda atau berbeda sama sekali dengan Ahmadiyah Qadian. Ada potensi-potensi yang cukup apik gitu. Misalnya
GAI itu dakwahnya berfokus pada keislaman, sementara jemaat itu berfokus pada keahmadiyahan. Lalu Qadianiyah itu berfokus pada jumlah dan rekrutmen anggota, sementara GAI itu berpusat pada dakwah dan pemikiran keislaman. Di samping itu juga independensi antara GAI dengan JAI itu berbeda jauh. Kalau kita kan relatif bersifat independen, dan itu menurut Mas Raji berpeluang untuk menciptakan kemerdekaan di dalam berpikir dan bertindak, bersikap sebagai sebuah organisasi, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Yang itu barangkali berbeda dengan apa yang terjadi di lingkungan Jemaat Ahmadiyah yang memang secara spesifik mereka harus sami'na wa ata'na kepada khalifah Ahmadiyah di pusat sana. Itu yang menjadi kritik dari akademisi, khususnya yang saya baca dari disertasinya Mas Ahmad Raji Burhani. Tapi saya kira juga autokritik kita bahwa memang di satu sisi kita memang punya cukup banyak juga kontribusi lah di lingkungan masyarakat, tapi sifatnya memang masih sekup kecil gitu, sekup domestik di lingkungan masyarakat kita sendiri, sementara di sekup nasional kita memang tidak banyak tampil gitu, tidak bisa menampilkan banyak hal. Seperti misalnya Jemaat Ahmadiyah punya Humanity First, punya donor darah, donor mata misalnya. Lalu kemudian ada aksi sosial yang cukup banyak di cover di media. Sementara itu kita Gerakan Ahmadiyah relatif sampai hari ini masih seperti katak di dalam tempurung yang tidak terlihat aktivitasnya baik di ranah sosial keagamaan maupun di ranah sosial, apalagi sosial politik. Saya kira itu sementara dari saya tentang. Baik, terima kasih Pak Asgor dan juga Pak Yatimin. Ini karena kita ada keterbatasan waktu, sehingga mungkin pertanyaan saya sudahi, sedikit kesimpulan yang bisa saya tarik dari diskusi kita malam hari ini. Intinya, belajar dari sejarah Gerakan Ahmadiyah Indonesia, ini ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari diskusi kita. Dan bagaimana kita melanjutkan dan juga menegakkan perjuangan GAI ini pada konteks saat ini menjadi penting. Tadi di akhir uraian Pak Asgor tadi terkait dengan kritik untuk bagaimana GAI ini semakin bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk umat Islam pada umumnya dan khususnya umat Islam di Indonesia. Nah, ada beberapa introspeksi yang perlu kita kaji ya, khususnya sebagai anggota GAI, yaitu pertanyaan sudah seberapa kontribusi kita untuk tadi mewujudkan tujuan GAI, tujuan organisasi ini, yaitu bagaimana kita berperan di dalam penyiaran Islam dengan cara yang tadi disebutkan adalah nir kekerasan atau dengan cara yang damai, dan dengan melaksanakan strategi yang itu menjadi strategi Ahmadiyah, yaitu dengan Fatih Islam. Ini saya kira ada 3 kunci pokok di dalam Fatih Islam, yaitu dengan silaturahim dan juga dengan publikasi. Ini menjadi sangat penting. Nah, semuanya itu harus juga didasari dengan akhlakul karimah. Ini saya kira untuk kita bisa mencapai yang disebut tadi state of mind yang salam. Nah, saya kira penyiaran Islam melalui dengan GAI ini dilakukan dengan cara yang damai, itu akan bisa terlaksana ya oleh pribadi-pribadi yang juga sudah berdamai. Ini saya kira kata kunci yang nanti juga perlu kita kembangkan bersama. Jadi supaya kita menekuni ya, apa-apa yang sudah diajarkan di dalam oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ini bagaimana kita mencapai state of mind salam. Itu saya kira strategi yang
perlu kita terus pelihara, kita tegakkan untuk menunjukkan keindahan Islam dengan cara keindahan budi pekerti kita. Demikian diskusi kita malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih kepada para narasumber. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.